Lalu kemudian dalam perangai anak ini, poin yang kedua, pengasuh harus memahami perangai anak. Jadi kita yang harus tahu perangai anak kita. Tadi kami sebutkan anak itu penuh kebaikan. Anak hampir saja tidak melakukan kesalahan Bapak Ibu. Karena dia tidak mukallaf. Allah aja nggak mencatat tingkah laku dia. Anak tidak pernah salah Bapak Ibu. Tapi kita orang tualah yang melakukan kesalahan itu. Anak itu lahir dalam keadaan fitrah baik. Kalau ada kesalahan di anak, berarti kita yang menumbuhkan yang salah. Mungkin hujannya terlalu banyak sehingga mengambang di situ air dan menjadikan dia tidak segar kembali untuk tumbuh. Jadi kalau tumbuhan terlalu banyak air yang menggenang, dia bukan justru cepat berkembang, malah bisa mati. Kalau kita misalkan terlalu banyak mencegah, terlalu banyak memberikan nasihat ke anak kita yang kecil, bisa saja dia lalu nggak punya semangat Bapak Ibu, nggak mau sekolah, nggak mau apa. Itu bukan anak yang salah. Anak nggak pernah berbuat salah. Yang salah kitanya Bapak Ibu. Jadi kalau ada sikap anak yang kurang baik, kita anggap kurang pas. Itu bukan anaknya yang harus kita rubah. Jadi kita lihat anak kita kok hari ini mukanya itu pucat, masam, nggak punya semangat. Bukan anaknya kita suruh, ayo ketawa, senyum. Kitanya yang harus kita rubah. Cara pikir kita yang harus kita rubah. Makanya Bapak Ibu, betapa banyak terutama di musim belajar online ini, orang tua yang stres. Orang tua yang mengeluh tentang mendampingi anaknya. Bukan anak kita yang melakukan kesalahan, tapi kitanya Bapak Ibu. Jadi kalau ada dari anak usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sikap yang tanda petik kita anggap salah, jangan perilaku anaknya yang dirubah. Cara pikir kita dalam memahami perangai anak, itu yang harus kita rubah. Bapak Ibu sekalian, mereka yang menganggap anaknya, anak saya syaqi, anak saya itu nakal. Kalau ada ibu yang mengucapkan ke tetangganya, atau bahkan sekedar terdetik di hatinya atau di otaknya, anak saya kok nakal ya, susah diatur, malas. Ini dia memakai cara pandang yang tidak Islami. Tata cara pandang Islami menganggap anak itu sebagai anak fitrah yang penuh kebaikan. Kita yang salah, orang tua yang salah. Loh, bagaimana Ustadz kalau anak saya nakal? Anak saya itu saya minta untuk ngafal, 5 menit bosen, 10 menit bosen. Bapak Ibu, yang salah bukan bosennya anak, tapi cara pikir kita yang salah. Ustadz, anak saya usia 4 tahun. Gak mau bagi-bagi makanan dan minuman yang dia miliki. Ini bukan perangai anak itu yang kita rubah Bapak Ibu. Sangat bahaya sekali loh. Coba, betapa bahayanya. Betapa zalimnya kita mendidik anak kita selama ini. Begitu anak kita gak mau. Dia punya mainan gak mau. Saya gak mau berbagi, saya gak mau ini. Lalu kita bentak atau yang paling baik misalkan, mau berbagi ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merubah sikap anak dalam melindungi hak miliknya di masa-masa pertumbuhan seperti itu, maka jangan salahkan nanti kalau udah besar, dia nggak punya sense of belonging pada barang-barang miliknya. Sering kan Bapak Ibu kita misalkan belikan dia jam, setelah sebulan nggak ada. Loh, saya baru belikan loh jam tangan, saya baru belikan loh tas, kok sudah nggak ada? Kenapa dia tidak menjaga barang miliknya? Karena waktu kecil, yang kita rubah sikap dia, bukan cara pikir kita. Ini pentingnya memahami perangai anak. Jadi perangai anak kecil usia 2 tahun, 3 tahun, perangai dia adalah bosenan. Namanya anak kecil. Suruh duduk lama nggak bisa. Pasti naik meja, pasti naik ke atas kursi. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, kadang anak kita anggap nakal. Karena apa? Usia 2 tahun tiba-tiba dia ngambil nasi mau makan sendiri. Disuapin nggak mau. Dia ada di atas meja atau di atas kursi misalkan. Mau kita turunin nggak mau. Mau turun sendiri. Terus kita anggap dia nakal. Jangan perilaku dia yang kita rubah Bapak Ibu. Yang kita rubah cara pikir kita. Jadi anak usia-usia seperti itu 2 tahun. Itu memang karakter mereka, perangai mereka. Ingin belajar, mulai mandiri. Jadi apa susahnya sih? Biarkan aja dia makan. Nanti kemudian kita bersihkan. Daripada ke depannya dia nggak bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Karena apa? Karena potensinya sudah kita bunuh waktu dia kecil. Hanya karena kita nggak mau membersihkan sisa makanan, sisa minuman. Jangan minum sendiri, nanti tumpah. Usia 20 tahun tetap nggak bisa mandiri. Karena waktu kecil, yang kita rubah perangai dia, bukan cara pandang kita.
Jadi kalau ada anak kecil itu bosen, egois, tanda petik kita anggap nakal, jangan perangai anak yang dirubah. Cara pandang kita yang kita rubah.